Hai Sobat Browsing! Kali ini kita akan terbang jauh ke ujung belahan bumi, bagian utara. Yah, tepat di dekat Samudra Arktik Kutub Utara. Sebuah tempat yang memiliki pemandangan yang luar biasa. Memiliki cadangan sumber daya yang melimpah yang terdapat di dalamnya. Ya, tempat ini adalah Alaska. Sungguh mengerikan. Itu adalah daging besar Alaska. Alaska saat ini merupakan salah satu negara bagian dari Amerika Serikat. Alaska adalah wilayah semi-exclave atau terpisah dari wilayah utama Amerika. Mungkin kalian merasa aneh kenapa wilayah Alaska Amerika terpisah jauh dari wilayah utamanya? Mari kembali ke abad 18, tepatnya di tahun 1799. Di masa ini wilayah Alaska masih menjadi bagian wilayah Kekaisaran Rusia. Berawal di sekitar tahun 1500-an, Rusia melakukan ekspansinya ke timur. Dan pada awal abad 18, penjelajah Rusia telah mencapai Samudra Pasifik. Sebelumnya di tahun 1725, Kaisar Peter yang Agung memerintahkan navigator Vitus Bering menjelajahi Pasifik Utara untuk kemungkinan kolonisasi. Rusia berambisi ekspansi ke timur karena tertarik pada mamalia berbulu yang melimpah di Siberia, utamanya pantai Alaska. Kala itu, pemasukan utama Rusia berasal dari keuntungan perdagangan bulu. Pada pelayaran kedua Vitus Bering berhasil melihat daratan Amerika Utara. Kemudian Bering mengklaim wilayah Alaska untuk negara Rusia. Meski Rusia mengklaim Alaska sejak 1732, akan tetapi secara kolektif wilayah kolonial Rusia Alaska dimulai sejak tahun 1799 lewat dekret Ukase oleh Tsar Paul I dari Rusia. Setelah keberhasilan yang luar biasa hebat, baik ekspansi militer, perdagangan, misionaris, kolonisasi, dan berkembangnya angkatan laut di timur, Rusia menikmati masa kejayaan pada abad 17 hingga awal abad ke-19. Pada pertengahan abad 19, pecah Perang Crimea. Tahun 1853 sampai 1856. Perang yang terjadi antara Ketsaran Rusia melawan aliansi kekhalifahan Ottoman, Prancis, Britania Raya, dan Sardinia. Kepahitan pertama kali bagi Rusia akhirnya terjadi. Anggapan di masa itu bahwa Kekaisaran Rusia tidak bisa terkalahkan terbukti salah. Aliansi yang dibentuk tiga tokoh ini berhasil mengguncang Rusia. Kekacauan politik dan ketidakstabilan dalam negeri Rusia, serta perang yang tak kunjung usai menyebabkan berbagai pemberontakan. Kematian mendadak Tsar Nicholas I di tengah perang besar yang belum usai, menyebabkan semakin ambruknya ekonomi negeri Rusia. Pada 1855, Alexander II naik tahta kekaisaran dan berusaha mengeluarkan negara dari ancaman kejatuhan karena perang. Kekalahan dalam Perang Crimea membuat Rusia menghadapi tekanan politik dan keuangan yang sulit pada saat itu. Setelah Perang Crimea, Rusia mengalami kesulitan keuangan dan penjualan Alaska menjadi salah satu cara untuk mengatasi situasi tersebut. Fakta nyata yang menunggu di depan Rusia adalah bahwa wilayah Alaska akan sangat sulit dipertahankan di masa depan. Bagi Rusia sudah tidak menguntungkan untuk mempertahankan Alaska. Hal ini karena hasil bumi yang didapat mulai berkurang. Kemerosotan ekonomi pasca perang juga tidak mendukung sumber daya untuk mengembangkan pemukiman besar di koloni Alaskanya. Ditambah komunikasi yang sulit akibat letak Alaska yang berada di timur dengan ibu kota, Saint Petersburg, yang letaknya di ujung lain paling barat, wilayah Rusia. Faktor utama lainnya adalah karena Rusia tidak ingin meninggalkan koloninya tanpa kompensasi. Pada tahun 1840-an, Amerika Serikat telah memperluas kekuasaannya ke barat negara dengan menguasai wilayah seperti Oregon 1846, berperang dengan Meksiko 1848, yang kemudian mengakuisisi wilayah Meksiko di Texas dan California. Pada bulan Maret tahun 1848, Sekretaris Negara Amerika William Seward memiliki gagasan Amerika Serikat menjadi kekuatan di Pasifik.
Hal tersebut menjadi salah satu faktor Rusia menjual Alaska ke Amerika Serikat pada tahun 1859. Tapi tunggu, mungkin ada pertanyaan. Seperti ini di benak kalian bukan? Mengapa Alaska yang letak geografisnya lebih dekat dengan Kanada, tapi Rusia lebih memilih menjual Alaska kepada Amerika daripada Kanada? Jawabannya adalah karena di masa itu, Kanada masih belum merdeka. Kanada masih sebuah negara jajahan kolonial Inggris. Setelah Perang Crimea yang melibatkan musuh Rusia Inggris, Rusia telah berpikir tidak mungkin untuk mempertahankan Alaska di masa depan. Jika perang dengan Britania Raya kembali terjadi, Alaska yang berbatasan langsung dengan koloni Inggris akan menjadi sasaran utama dan akan terlalu lama bagi Rusia saat itu untuk memobilisasi militernya secara penuh ke Alaska yang jauh. Lebih baik Rusia menjual dan mendapat kompensasi daripada resiko kehilangan Alaska tanpa keuntungan. Hal inilah yang mendorong Rusia ingin segera menjual Alaska. Namun saat itu Perang Saudara Amerika Serikat yang membayangi menunda penjualan Alaska. Menteri Luar Negeri William Seward segera menerima tawaran Rusia yang diperbarui dan pada 30 Maret tahun 1867 menyetujui proposal dari Menteri Rusia yang berada di Washington untuk membeli Alaska seharga 7,2 US dollar, setara dengan 144 juta dolar di tahun ke-2022. Di balik pembelian Alaska, publik Amerika tidak sepenuhnya positif. Bagi beberapa orang, pembelian Alaska sebagai kebodohan Seward, tetapi cemoohan itu berbalik pujian karena ditemukannya ratusan miliar dolar sumber daya melimpah di dalamnya, terutama minyak bumi yang telah diproduksi selama bertahun-tahun. Alaska kemungkinan masih memiliki miliaran barel cadangan minyak. Faktanya, tempat yang pernah menjadi tidak berguna bagi Rusia dulu, kini menjadi negara bagian penting yang membuat Amerika Serikat superpower di bidang ekonomi, militer, dan sains. Terima kasih Sobat Brusi. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta ketuk tombol loncengnya. Sekian dari kita Sobat Browsing, semoga kalian senang dengan wisata sejarah singkat ini.